Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dipaksa orang tuaku untuk menikah dengan kakek tua kaya raya untuk menguras hartanya. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore itu tampak mendung, seolah ikut merasakan gelisah yang menyelimuti hati Anissa. Ia baru saja pulang dari sekolah, membawa hasil ujian biologi dengan nilai sempurna. Senyum masih menghiasi wajahnya saat membuka pintu rumah kecilnya di pinggiran kota. Namun, senyum itu lenyap seketika ketika melihat wajah ibunya yang duduk diam di lantai, matanya sembab dan merah. "Bu, kenapa menangis?" tanya Anissa dengan nada cemas. Bukannya menjawab, ibunya malah memeluknya erat dan menangis lebih keras lagi. Setelah beberapa menit dalam keheningan dan tangisan, Bu Marni akhirnya membuka suara. "Nak, kamu harus kuat, ya, ibu nggak punya pilihan lain. Minggu depan kamu akan menikah." Anissa membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Menikah? Dengan siapa? Kenapa, Bu?" tanyanya, hampir tak percaya. Tubuhnya gemetar. Ia baru berumur 17 tahun. Ia bahkan belum sempat mengikuti lomba Olimpiade Sains yang selama ini ia idamkan. Dunia seakan berguncang di bawah kakinya. Dengan suara bergetar, Bu Marni menjelaskan bahwa lelaki itu bernama Pak Hadi, seorang duda kaya yang sudah berumur 55 tahun. "Dia baik, Nis. Dia janji akan bantu lunasi semua utang ibu, dan kamu gak akan hidup susah lagi." Anissa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, ibu jual aku." Suasana hening. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti pisau yang menusuk jantung sang ibu. Bu Marni menangis, menggeleng, tapi hatinya tahu, memang seperti itulah rasanya. Anissa masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia menjerit, memukul bantal, menggigit bibir hingga berdarah. Seluruh dunia yang ia bangun dengan belajar dan mimpi-mimpi tentang masa depan hancur dalam semalam. Ia merasa seperti boneka rusak, dijual, ditukar dengan harta dan pelunasan hutang. Ia menatap dinding kamar penuh coretan impian, gambar rumah sakit, toga kelulusan, dan tulisan, "Aku akan jadi dokter." Semua itu kini terasa begitu jauh. Malam harinya, Anissa duduk sendirian di teras rumah, memandangi bintang yang tertutup awan. Tangannya gemetar memegang buku harian, menulis, "Tuhan, kalau Engkau ada, tolong tunjukkan jalan. Aku belum siap jadi istri. Aku bahkan belum tahu rasanya jatuh cinta. Mengapa semua ini terjadi padaku?" Tak ada jawaban malam itu, hanya suara angin yang menderu dan hati seorang gadis muda yang mulai retak. Dalam diamnya, Anissa bersumpah, suatu hari ia akan keluar dari kehidupan yang dipaksakan ini. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal dari pertarungan hidup yang sebenarnya. Hari yang ditakuti itu akhirnya datang. Rumah kecil Anissa yang biasanya sunyi kini ramai oleh para tamu undangan. Tenda pernikahan berdiri megah di depan gang sempit, dan musik dangdut terdengar dari pengeras suara seakan tidak tahu bahwa pengantinnya sedang menangis di balik dinding. Anissa duduk di kamar, wajahnya dipoles oleh perias yang terus bicara riang. Tapi wajah Anissa tetap pucat, matanya sembab, dan senyumnya tak pernah muncul sedetik pun. Ia hanya diam, seperti tubuh tanpa jiwa, menunggu untuk diserahkan. Gaun putih yang seharusnya jadi simbol kebahagiaan kini terasa seperti kain kafan. Anissa merasa seperti akan dikubur hidup-hidup, perlahan dan dalam diam. Ketika dibimbing menuju pelaminan, langkah kakinya terasa berat, seperti setiap langkah adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Di sana, sudah duduk seorang lelaki parubaya berjas lengkap, dengan rambut yang mulai memutih dan perut buncit. Itulah Pak Hadi, lelaki yang telah membeli masa depan Anissa. Ijab kabul dilakukan cepat. Suara Pak Hadi lantang dan percaya diri, kontras dengan keheningan yang memekakkan di dalam dada Anissa. Saat penghulu meminta persetujuan darinya, suara Anissa nyaris tak terdengar. Beberapa kali harus diulang. Akhirnya terdengar lirih, "Iya, saya terima." Tamu bersorak, tepuk tangan membahana. Tapi bagi Anissa, dunia terasa gelap. Dalam gemuruh tepuk tangan itu,
hanya tangisan di hatinya yang ia dengar. Setelah acara usai, Anissa dikunci di kamar pengantin bersama lelaki itu. Pak Hadi mencoba bersikap ramah, bahkan membawakan minuman dan menyuruh Anissa duduk santai. Tapi Anissa hanya memeluk dirinya sendiri di pojok ranjang, tak menjawab sepatah kata pun. "Aku tahu kamu belum siap," ucap Pak Hadi perlahan, "tapi kamu harus belajar terbiasa, Nis. Sekarang kamu istriku." Kata-kata itu seperti belati yang menancap dalam. Anissa tak sanggup membalas. Ia hanya menangis dalam diam, berharap malam segera berakhir. Di tengah malam, ketika semuanya sunyi, Anissa menulis surat untuk dirinya sendiri. "Anissa, bertahanlah. Kamu harus kuat. Kalau mereka bisa menjualmu, kamu juga harus bisa menyelamatkan dirimu. Jangan biarkan mimpi-mimpi itu mati hanya karena satu pernikahan yang dipaksakan. Ini belum akhir, ini baru awal dari pelarianmu." Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti neraka yang tak berkesudahan bagi Anissa. Ia tak diizinkan keluar rumah, apalagi kembali ke sekolah. Pak Hadi bersikap baik di luar, tapi dingin dan mengendalikan di dalam rumah. Anissa merasa seperti tawanan. Sarapan, makan siang, dan malamnya selalu sunyi. Tak ada percakapan, hanya perintah. Tak ada tawa, hanya keheningan yang menyiksa. Ia hanya bisa menatap kalender di dinding, menghitung hari yang berlalu seperti narapidana menghitung masa tahanan. Setiap malam, Anissa menangis dalam diam. Ia masih memeluk buku harian kecil yang disembunyikan di bawah bantal. Dalam tulisan yang tak pernah selesai, ia mencurahkan isi hati, tentang mimpinya menjadi dokter, tentang sekolah yang dirindukannya, dan tentang hidup yang rasanya dicuri darinya. Ia tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Ibunya pun kini jarang mengunjunginya, seolah merasa bersalah dan tak sanggup melihat wajah anak yang telah dikorbankan demi bertahan hidup. Namun di tengah kehancuran itu, secercah cahaya mulai muncul. Suatu siang, saat Pak Hadi pergi dinas keluar kota, Anissa nekat menyalakan kembali ponsel lamanya yang ia sembunyikan di balik lemari. Puluhan pesan masuk dari sahabatnya, Dinda, yang selama ini mencari-carinya. Dengan jari gemetar, Anissa membalas satu pesan, "Aku masih hidup, tolong aku." Pesan itu terkirim. Degup jantungnya memburu. Ia tak tahu apakah ini awal dari kebebasan atau justru awal dari bahaya baru. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya pilihan. Dinda langsung merespons. Ia kaget dan menangis membaca balasan Anissa. Melalui percakapan rahasia, mereka mulai menyusun rencana. Dinda menghubungi guru BK dan LSM Perlindungan Perempuan. Mereka butuh bukti, butuh keberanian Anissa untuk berbicara. "Aku siap," tulis Anissa di tengah ketakutannya. Ia tahu, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Tapi lebih dari itu, ini pertaruhan atas mimpi dan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh keadaan. Malam itu, sebelum tidur, Anissa berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya ia menatap bayangannya sendiri dan berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Aku bukan barang. Aku bukan istri yang dibeli. Aku adalah gadis yang pantas bahagia." Di balik luka yang masih basah, harapan mulai tumbuh. Dan dari reruntuhan hidupnya, Anissa mulai menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit, untuk kembali menjadi dirinya yang utuh. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar sesekali, menerangi kamar tempat Anissa duduk gelisah di tepi ranjang. Pesan dari Dinda masuk, memberinya aba-aba, sekarang atau tidak sama sekali. Pak Hadi sedang tidur pulas, lelah. Setelah perjalanan luar kota, Anissa mengendap-endap, membawa tas kecil berisi beberapa baju, buku harian, dan ponsel yang ia bungkus dalam kantong plastik. Kaki dan tangannya gemetar, tapi tekadnya tak goyah. Ini adalah malam di mana ia harus melarikan diri, meninggalkan semua luka untuk mencari kembali hidupnya yang sempat dirampas. Saat kunci pintu depan berhasil ia putar perlahan, tiba-tiba suara lantang menggema dari balik kamar, "Anissa. Mau kemana kamu?" Pak Hadi berdiri di ambang pintu dengan wajah marah dan mata merah menyala. Anissa membeku. Hujan semakin deras, tapi ketakutan di dalam rumah jauh lebih menakutkan dari badai di luar sana.
Aku nggak mau hidup seperti ini lagi, jawab Anissa dengan suara bergetar. Air mata jatuh bercampur air hujan yang menyusup dari genting bocor. Pak Hadi melangkah maju, siap menariknya kembali, tapi Anissa lebih dulu lari. Ia berlari menerobos hujan, menyusuri jalanan gelap menuju tempat pertemuan yang telah disepakati. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa menyakitkan. Sepatunya basah kuyup, bajunya menempel di tubuh, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Di kejauhan, lampu motor menyala, Dinda dan kakaknya telah menunggu. Begitu Anissa naik, motor melaju menembus malam. Di belakang mereka, bayang-bayang rumah yang dulu disebut rumah tangga menghilang di balik tirai hujan. Mereka membawanya ke tempat perlindungan milik LSM yang membantu perempuan korban pernikahan paksa. Anissa langsung dipeluk oleh seorang ibu parubaya yang berkata lembut, "Kamu aman sekarang, nak." Tangis Anissa pecah di sana. Tangis bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasa bahwa dirinya berharga. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, akan ada ancaman, akan ada tekanan dari keluarga dan masyarakat. Tapi ia tidak sendirian lagi. Dan itu cukup. Di kamar kecil yang hangat dan sederhana, Anissa menulis lagi di buku hariannya. Hari ini, aku lahir kembali. Aku bukan istri dari laki-laki tua. Aku adalah gadis yang memilih untuk hidup. Jika hari ini aku mati dalam pelarian, setidaknya aku mati sebagai aku. Angin malam berhembus tenang di luar jendela, seolah menghapus badai yang tadi mengamuk. Anissa menutup buku harian itu dengan tangan gemetar, tapi wajahnya kini memancarkan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Hari-hari di rumah perlindungan tak mudah bagi Anissa. Setiap pagi ia terbangun dari mimpi buruk, teringat kembali malam-malam yang dingin bersama lelaki yang tak pernah ia cintai. Namun di tempat itu, untuk pertama kalinya ia dipanggil dengan namanya tanpa perintah, tanpa bentakan. Ia ikut sesi konseling, dibimbing menata kembali hidupnya. Awalnya ia hanya diam, tapi pelan-pelan, luka itu mulai bisa ia ceritakan. Air mata terus jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega, akhirnya ia bisa bicara. Sebuah undangan dari organisasi perlindungan anak dan perempuan datang. Mereka meminta Anissa menjadi pembicara dalam acara peringatan Hari Anak Perempuan Internasional. Anissa ragu, ia tak yakin suaranya layak didengar, tak yakin ada yang mau tahu kisahnya. Tapi seorang relawan berkata lembut, justru karena kamu pernah diam dan disakiti, suaramu sekarang berharga untuk ribuan anak perempuan lain yang masih terpenjara. Anissa menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu gemetar di pelaminan kini perlahan mengepal penuh tekad. Di atas panggung sederhana, dengan mikrofon di tangan dan cahaya lampu menyinari wajahnya, Anissa menceritakan segalanya. Tentang mimpi yang dirampas, tentang gaun putih yang terasa seperti jerat, dan tentang malam pelariannya di tengah badai. Ruangan hening, tak ada suara selain napas tertahan dan isakan pelan dari para pendengar. Anissa menutup pidatonya dengan suara bergetar, "Aku masih di sini. Aku masih hidup, dan aku akan terus bersuara, untuk diriku dan untuk mereka yang belum bisa bicara." Kisah Anissa mulai menyebar. Media menuliskannya, video pidatonya viral. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang mencibir, menyalahkan, menyudutkan. Tapi Anissa sudah tak mundur. Ia kembali sekolah lewat program kejar paket. Ia belajar keras untuk mengejar impiannya menjadi dokter. Setiap langkah terasa berat, tapi kini ia tahu, setiap luka di masa lalu bukanlah aib, melainkan bahan bakar untuk bertahan dan bangkit. Pada suatu siang yang tenang, Anissa kembali menulis di buku hariannya. "Dulu aku menangis dalam diam. Kini aku menangis karena bahagia. Luka itu masih ada, tapi tak lagi menyiksa. Aku telah memilih jalan hidupku sendiri. Dan aku akan terus melangkah. Untukku, dan untuk gadis-gadis lain di luar sana yang masih diam dalam sunyi." Ia menutup buku harian itu, menatap langit yang kini cerah. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Anissa tersenyum tulus.
3 tahun telah berlalu sejak Anissa meninggalkan rumah yang pernah menjadi penjara. Ia kini mengenakan seragam putih abu-abu kembali, bukan sebagai gadis yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sekolah, tapi sebagai perempuan yang kembali menjemput masa depannya dengan kepala tegak. Meski duduk bersama adik-adik kelasnya, Anissa tak merasa malu. Justru dari balik seragam itulah ia membuktikan bahwa mimpi yang dirampas bisa direbut kembali jika hati tak pernah menyerah. Setiap langkah menuju sekolah terasa sakral baginya. Tak jarang ia menerima tatapan aneh, bisik-bisik, bahkan cemoohan, terutama dari orang-orang yang mengenalnya sebagai gadis yang kabur dari suaminya. Tapi Anissa tak lagi takut. Ia telah menelan hinaan yang lebih pahit, dan hari ini ia hanya melihat ke depan. Biarkan mereka bicara, katanya suatu kali pada Dinda, mereka tidak pernah tahu seperti apa rasanya jadi aku. Suatu siang, sekolah mengadakan seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan anak. Guru BK meminta Anissa menjadi pembicara. Ia berdiri di depan ratusan siswa, wajah-wajah muda yang masih bersih, mata-mata polos yang belum tahu betapa dunia bisa kejam. Anissa tak menceritakan semua detail, tapi cukup untuk membuat ruangan itu terdiam. Jangan biarkan siapapun mencuri masa muda kalian, ucapnya, karena kalian layak hidup atas pilihan sendiri, bukan paksaan. Setelah seminar itu, beberapa siswi diam-diam mendekatinya, mengaku mengalami tekanan dari keluarga untuk menikah muda. Anissa tidak hanya mendengar, tapi mulai membantu, mengarahkan mereka ke konselor, ke organisasi, bahkan menulis blog berisi kisah dan informasi hukum tentang perlindungan anak. Ia tidak lagi hanya menyuarakan lukanya, tapi menyembuhkan luka orang lain. Luka yang dulu nyaris mematikan itu kini berubah menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat di gelap yang sama. Malam itu, Anissa berdiri di balkon rumah singgah tempat ia tinggal, menatap langit bertabur bintang. Di tangannya masih ada buku harian lama, lusuh, penuh tinta yang luntur terkena hujan malam pelariannya. Ia menulis satu kalimat sederhana, "Aku tidak akan pernah mundur. Karena dunia sudah cukup banyak menyakiti perempuan yang diam." Dan dengan itu, Anissa tahu, ia belum selesai. Perjuangannya baru dimulai. Hari itu Anissa baru saja pulang dari kampus, langkahnya ringan karena hasil ujian praktik medisnya memuaskan. Namun senyum itu langsung lenyap saat seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan pintu rumah singgah, membawa surat berstempel resmi. "Ini panggilan dari pengadilan," katanya kaku. Anissa membaca surat itu dengan tangan gemetar. Pak Hadi menggugatnya karena dianggap mencemarkan nama baik dan menelantarkan kewajiban sebagai istri. Hatinya seperti disayat ulang. Luka yang sudah ia balut dengan perjuangan kini kembali berdarah. Malam itu Anissa duduk membatu di kamarnya. Semua trauma yang dulu sudah dikubur mulai muncul kembali, bau ruangan pengap di rumah Pak Hadi, suara ancaman, dan rasa takut yang mencekik di dada. Ia ingin berteriak, ingin lari seperti dulu, tapi ia sadar, kali ini ia tidak akan kabur. Ia menelepon Dinda, yang kini aktif di jaringan bantuan hukum. "Kita lawan, kau tidak sendiri," ucap Dinda. Dan kata-kata itu menjadi kekuatan baru yang merembes masuk ke hatinya. Sidang pertama berlangsung dingin dan penuh tekanan. Pak Hadi datang membawa saksi-saksi, termasuk beberapa orang yang dibayar untuk menjelekkan Anissa. Tapi di balik meja saksi, Anissa berdiri tegak. Dengan suara bergetar namun berani, ia menceritakan semua, pernikahan paksa, penyekapan, dan malam pelarian yang nyaris merenggut nyawanya. Beberapa orang di ruang sidang menangis, bahkan hakim pun terlihat menunduk dalam. Anissa tidak hanya membela dirinya, ia berbicara untuk banyak perempuan yang dipaksa diam selama ini. Proses hukum berlangsung berbulan-bulan. Media mulai menyorot kasus ini sebagai simbol perlawanan perempuan muda terhadap budaya patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan mengalir dari berbagai organisasi dan aktivis. Anissa mulai berani tampil di forum-forum terbuka, membicarakan hukum, keadilan, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Sementara itu, Pak Hadi makin terdesak karena beberapa kebohongan saksinya terbongkar di persidangan. Pada akhirnya,
Pengadilan memutuskan, pernikahan dinyatakan batal demi hukum karena dilakukan di bawah tekanan dan tanpa persetujuan sah. Anissa bebas. Ia menang, bukan hanya secara hukum, tapi secara batin. Di luar gedung pengadilan, Anissa berdiri menatap langit senja. Tangannya menggenggam surat keputusan itu erat-erat, seakan memegang seluruh hidup barunya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang, melainkan dalam cahaya yang ia ciptakan sendiri. Setelah sidang terakhir itu, Anissa kembali pada rutinitasnya di kampus. Tapi tak ada yang benar-benar kembali seperti dulu. Wajahnya kini sering muncul di media, dan beberapa mahasiswa mulai memandangnya dengan kekaguman, sekaligus jarak. Ia belajar menata hidup yang baru tanpa harus menjelaskan masa lalunya kepada setiap orang. Namun di antara sekian banyak yang hanya melihat dari kejauhan, satu orang justru datang mendekat dengan cara yang berbeda. Raka, mahasiswa tingkat akhir jurusan hukum yang pernah diam-diam menyaksikan sidang Anissa. Raka tak pernah menanyakan masa lalu Anissa. Ia tak datang dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa hormat. Ia memuji argumen Anissa di ruang sidang, cara ia berdiri walau dunia mencoba menjatuhkannya. Anissa awalnya menjaga jarak, takut akan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi Raka sabar, hadir tanpa menuntut apa-apa. Mereka mulai mengobrol sepulang kuliah, membahas hukum, impian, dan kadang hanya diam berdua di taman kampus, menikmati tenang yang tak pernah Anissa rasakan di masa lalu. Namun bayang-bayang ketakutan masih mengintai. Suatu malam saat Raka memegang tangannya untuk pertama kali, Anissa menarik diri dan mundur panik. Air matanya jatuh, dan ia berkata dengan suara pecah, "Aku belum sepenuhnya utuh." Raka tak berkata apa-apa malam itu, hanya menunduk dan berkata pelan, "Aku tidak ingin menyentuh bagian yang masih luka. Aku hanya ingin berdiri di sisimu, sampai kamu siap." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa merasakan bahwa cinta tidak harus memaksa, cinta bisa menunggu. Hari demi hari berlalu, dan luka-luka lama Anissa mulai tak terasa setajam dulu. Ia mulai menulis buku tentang perjuangannya, dengan Raka yang setia menemani setiap prosesnya. Ia mulai percaya bahwa cinta tidak selalu datang dari laki-laki dewasa yang dipilihkan oleh orang tua, kadang cinta datang dari seorang sahabat, yang tahu bagaimana rasanya hancur dan ingin sembuh bersama. Raka bukan pahlawan, bukan penyelamat. Tapi Raka adalah tenang yang membuat Anissa berani mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Di akhir semester itu, Raka memberikan hadiah kecil, sebuah pena emas dan selembar kertas kosong. "Tulis apapun yang kamu mau tentang masa depanmu," katanya. Anissa tersenyum, lalu menulis satu kalimat. "Aku akan menjadi dokter, penulis, dan perempuan yang tak lagi dibungkam oleh luka." Ia menatap Raka yang kini tak hanya menjadi teman, tapi bagian dari harapan. Anissa tahu, masa lalu mungkin akan selalu ada. Tapi kini, ia punya seseorang yang akan menemaninya menatap masa depan. Dan untuk pertama kalinya, cinta tidak lagi datang dengan paksaan, tapi dengan pilihan. Tahun berganti, dan buku pertama Anissa akhirnya terbit dengan judul, "Aku Tidak Diam Lagi." Dalam waktu singkat, kisahnya menjadi suara bagi ribuan perempuan muda yang pernah dipaksa menikah, disakiti, atau dibungkam. Ia diundang ke acara-acara nasional, bahkan sempat duduk berdampingan dengan menteri dalam forum perlindungan perempuan. Tapi di balik segala pencapaiannya, Anissa tetap sederhana, masih gadis yang suka duduk diam di taman kampus, menatap langit sambil menggenggam pena. Raka selalu ada di sana, diam-diam mengambil gambar saat Anissa berbicara di atas panggung, mencetaknya diam-diam, lalu memberikannya dalam bingkai kayu kecil. "Ini bukan untuk dikenang," katanya, "tapi pengingat bahwa kamu pernah berdiri, bahkan saat lututmu gemetar." Anissa hanya tersenyum, senyum yang dulu langka, kini menjadi cahaya yang tak pernah padam di wajahnya. Pada suatu malam yang sunyi, Anissa menatap cermin kamar. Rambutnya mulai lebih panjang, wajahnya lebih matang, dan di balik matanya, ada semesta luka yang telah berubah jadi pelajaran.
Ia menuliskan satu surat pendek untuk dirinya sendiri di masa lalu. Terima kasih karena bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah. Aku mencintaimu. Surat itu ia lipat, dan ia simpan bukan untuk dibaca ulang, tapi untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan panjang yang tak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, Anissa benar-benar menjadi dokter. Ia memilih penempatan di daerah terpencil, tempat banyak anak perempuan putus sekolah dan masih dianggap layak untuk dinikahkan sejak muda. Tapi Anissa tidak datang dengan ceramah. Ia datang dengan cerita, dengan pelukan, dengan teladan. Ia membuktikan bahwa masa lalu bukan penghalang untuk menyelamatkan masa depan orang lain. Dan saat ia kembali ke rumah kecilnya suatu hari, tempat di mana ia dulu pernah menangis dalam sunyi, Anissa memandang langit dan berkata dalam hati, "Aku tidak membenci masa laluku lagi. Karena tampaknya, aku takkan jadi sekuat ini." Ia tersenyum, kali ini tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang pernah diam, dan kini bersuara. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat YouTube TR Story yang telah setia menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Anissa ini menjadi pelita bagi siapa saja yang sedang berjuang melawan ketidakadilan, ketakutan, atau trauma masa lalu. Ingatlah, luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diubah menjadi kekuatan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan, dan jalan terbaik untuk setiap langkah hidup kalian. Semoga kalian selalu diberikan keberanian untuk memilih hidup sesuai nurani dan bukan karena paksaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini agar lebih banyak lagi yang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dari TR Story. Salam hangat penuh makna dan keberanian.